Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Berjumpa kembali dengan podcast Ring SMA Negeri 1 Gorontalo yang menjadi sumber inspirasi bagi kita setiap saat. Dan alhamdulillah hari ini kita akan bersama-sama dengan narasumber yang pertama dari Pak Nasir Tome. Beliau adalah angkatan 1968. Kemudian Pak Aryan Rahim. Beliau adalah angkatan 2012 dan Pak Sahmin Madinah. Beliau adalah pengurus IKAS Mansa. Ya. Dan berikut juga dengan Kepala SMA Negeri 1 Gorontalo, Ibu Adianiwati Eskolapa MPD yang setiap hari berada dengan kita di sekolah dan menjadi inspirasi buat kita untuk selalu memajukan SMA Negeri 1 Gorontalo. Dan pertama saya berikan kesempatan kepada Kepala SMA Negeri 1 Gorontalo, Ibu Adianiwati Eskolapa untuk menyampaikan berbagai hal yang barangkali menjadi inspirasi kita ke depan untuk mengembangkan SMA Negeri 1 Gorontalo bersama IKAS Mansa. Silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, salam sejahtera bagi kita semua. Halo, apa kabar pecinta podcast Ring di mana saja berada? Pada hari ini kita bersama-sama dengan Ikatan Alumni SMA Negeri 1 Gorontalo yang barusan saja terpilih di kepengurusan yang baru 2025 sampai dengan 2029 nanti. Dan hadir juga bersama dengan kita, saya sapa dengan hormat angkatan tertua Pak Nasir Tome angkatan 68 dan adik Rian Rahim angkatan 2012. Pada kesempatan hari ini saya Kepala SMA Negeri 1 Gorontalo akan menyampaikan informasi terkait hal-hal yang sampai dengan saat ini menjadi energi positif terbesar di SMA Negeri 1 Gorontalo. SMA Negeri 1 Gorontalo berdiri sejak tahun 1951 dengan kepala sekolah saat itu adalah Pak Profesor Ring yang kita beri nama sebagai nama perpustakaan Ring SMA 1 Gorontalo. Dan pastinya karena sudah berdiri sejak tahun 51 itu berarti kita saat ini sudah berusia 73 tahun. Sehingga sudah meluluskan 70 angkatan. Kalau kita hitung secara hitungan kita bahwa 350 siswa yang diluluskan setiap tahun itu berarti ada kurang lebih 24.500 alumni yang tersebar bukan hanya di Provinsi Gorontalo tapi di Indonesia bahkan di luar negeri yang saat ini sudah berhasil di bidangnya masing-masing. Dan pastinya yang paling mendukung program sekolah adalah alumninya. Ikatan Alumni SMA Negeri 1 Gorontalo sejak saya menjadi Kepala SMA Negeri 1 Gorontalo di sini pada tahun 2020 itu banyak sekali memberikan kontribusi positif bagi sekolah ini. Yang paling nampak adalah di tempat ini adalah perpustakaan Ring. Kami bisa meraih kejuaraan di tingkat nasional itu karena bantuan dari IKAS Mansa, bukan hanya dalam bentuk fisik tetapi juga dukungan cara model yang diberikan oleh IKAS Mansa sehingga kami bisa menjadi juara di tingkat nasional pada tahun 2023. Bukan hanya itu, peran IKAS Mansa ini sangat memberikan kontribusi positif baik di bidang sarana prasarana, di bidang program-program ekskul siswa yang didukung juga luar biasa seperti basket dan lain-lain yang selalu membawa nama harum sekolah ini, sehingga peran IKAS Mansa ini akan terus bisa menjadi energi positif sekolah. Jadi sinergitas daripada IKAS Mansa ini sangat memberikan dukungan yang luar biasa bagi sekolah kami dan pastinya anak-anak yang tiap tahun kami luluskan. Itu ada satu seremoni yang kita rangkaikan dengan graduation, di dalamnya adalah penyerahan
setiap tahun jumlah lulusan yang ada di SMA 1 dan itu langsung diterima sebagai anggota daripada IKAS Mansa. Pak Samin Madina ini selaku pengurus IKAS Mansa baik di kepengurusan yang lalu maupun saat ini selalu mewakili dari DPP IKAS Mansa menerima alumni-alumni yang kami luluskan setiap tahun. Dan alumni-alumni yang kami luluskan ini tidak bicara sampai belasan atau puluhan tahun, dalam kurun waktu 5 tahun setelah mereka lulus saja mereka sudah kembali ke alma mater mereka untuk memberikan kontribusi-kontribusi yang sangat berarti bagi sekolah. Jadi saya selaku Kepala SMA Negeri 1 Gorontalo mengucapkan terima kasih, apresiasi yang setinggi-tingginya kepada IKAS Mansa yang terus memberikan motivasi, memberikan energi positif bagi sekolah ini sehingga sekolah ini masih terus eksis menjadi sekolah unggulan yang ada di Provinsi Gorontalo. Terima kasih nih dari saya, insya Allah akan menjadi inspirasi kepada semuanya dan kepada alumni IKAS Mansa yang saat ini berada di mana saja yang saya sebutkan tadi. Kalau kita hitung kurang lebih 25.000 orang ya. Iya. Kalau kali 350 di 10 tahun terakhir kita meluluskan 400 setiap tahun. Jadi kalau kita hitung pasti sekitar di atas 25.000 ya. Mudah-mudahan bisa menyaksikan podcast ini dan akan terus berkontribusi positif bagi alma mater tercinta. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih kepada Ibu Kepsek dan kita akan mencari informasi lebih lagi ke Pak Nasir Tome yang angkatan 1968. Saya sejak dulu memang sering mendengar yang namanya IKAS Mansa. Dan salah satu kekuatan terbesar SMA Negeri 1 Gorontalo itu adalah alumninya. Mengapa SMA 1 itu besar? Itu karena alumninya. Nah, kira-kira kalau menurut Bapak Nasir Tome, sejak lulus tahun 1968, kira-kira bagaimana peran dari IKAS Mansa sejak saat itu? Saya persilakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bertepatan dengan bulan Ramadan, jadi kami ucapkan selamat melaksanakan ibadah puasa bagi yang melaksanakan. Insya Allah semua amal baik kita diterima di sisi Allah, terutama untuk keluarga besar SMA Negeri 1. Jadi karena maaf ya, kalau mau pikir-pikir sudah 40 tahun saya tinggalkan SMA negeri. Jadi mungkin ada hal-hal yang tidak seimbang lagi. Tapi apa, saya hanya sekedar menceritakan. Pertama, saya bangga jadi alumni SMA Negeri 1. Karena dari awal pertama sejak tahun 65 kelas 1, guru-gurunya memang terkenal semua. Di samping agak keras ya bagaimana pendidikannya, dan itu menurun pada kami siswa-siswa. Bukan sedikit alumni SMA Negeri 1 yang punya prestasi. Ada angkatan kami macam Pak Donald Air jadi Kapolda Papua, Pak Idris Rahim walaupun angkatan kami jadi wakil gubernur. Jadi itu saya kembalikan bahwa saya bangga jadi alumni SMA Negeri 1. Tinggal harapan saya untuk siswa-siswa yang sekarang, jagalah nama baik di Semarang. Dan juga ada dokter ahli di Semarang, Pak Bomber yang Ismet Bomber. Bukan Ismet. Ahli penyakit dalam. Ismet Borman. Ismet Borman. Itu di Surabaya juga Pak Iswanusi. Profesor. Jadi ikutilah jejak dari alumni-alumni apa ini. Kedua, dari segi olahraga memang dari dulu kalau SMA ini terkenal. Masa kami masih sekolah sini
bola kaki, basket, wow, sampai gerak jalan. Tidak bosan-bosannya kami berusaha untuk menjaga nama baik SMA Negeri 1. Hanya dapat kami sampaikan. Maaf, mungkin ada hal-hal yang maklumlah sudah agak pikun. Ya. Sudah tiba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih buat Pak Anasir. Saya kira apa yang disampaikan tadi itu sangat luar biasa, bahwa kontribusi positif seperti yang disampaikan oleh Bu Kepsek tadi, bahwa alumni SMA Negeri 1 Gorontalo selalu memberikan kontribusi positif, terutama para alumninya. Buktinya bahwa banyak lulusan-lulusan kita itu yang bisa dijadikan sebagai motivasi buat anak-anak agar mereka bisa berhasil dan mengikuti jejak-jejak yang mereka sudah alami bersama. Baik, kita akan beralih ke Pak Rian Rahim. Ini angkatan 2012 ya. Ya. Kalau angkatan 2012 berarti pas saya sudah masuk di sini mengajar. Ya. berarti masih termasuk berarti sempat saya mengajar ya. Iya. Kalau misalnya ketika saya masuk di SMA Negeri 1 Gorontalo, saya melihat ada kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh para siswanya, maka bagaimana ketika Pak Rian setelah menyelesaikan studi di SMA Negeri 1 Gorontalo itu bisa memberikan kontribusi positif kepada siswa-siswa yang sekarang, sehingga ketika mereka menyelesaikan studi di SMA Negeri 1 Gorontalo, mereka aktif di IKA Semansa dan turut membantu perkembangan SMA Negeri 1 ke depan. Kira-kira bagaimana? Baik, siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ukep, Bapak Guru, Kak Samin, dan Kak Nasir. Alhamdulillah, terima kasih. Mungkin ada sapaan khusus buat teman-teman yang Sobat Esentri mungkin ya? Iya. Ya. Baiklah, terima kasih kesempatannya. Jadi, memang Alhamdulillah tadi kata Kak Nasir bahwa ada suatu kebanggaan menjadi alumni SMA 1, dan itu juga turut saya rasakan, terutama mungkin juga saya mewakili angkatan 2000-an, yang sekarang juga saya sudah berarti sekitar 12 tahun saya, 13 tahun lah saya lulus dari SMA 1. Alhamdulillah begitu banyak yang bisa saya rasakan manfaat daripada menjadi alumni IKA Semansa. Jadi salah satunya mungkin yang bisa atau sempat pernah saya lakukan sebagai kontribusi nyata untuk para alumni. Mungkin yang paling berasa itu ketika saya lulus, kemudian ada adik-adik tingkat saya mungkin yang mau melanjutkan kuliah. Nah, itu saya berikan referensi tentang tempat perkuliahan. Kalau waktu itu saya alhamdulillah diterima di salah satu universitas di Jakarta. Alhamdulillah dapat beasiswa juga, satu-satunya di Gorontalo waktu itu, Bukep. Jadi saya bersyukur SMA 1 menjadi salah satu yang dipilih waktu itu mendapatkan beasiswa full di salah satu universitas swasta. Dan setelah itu ketika adik-adik saya ini lulus, saya juga memberikan referensi mewakili kampus saya untuk datang ke bagaimana di kampus yang saya waktu saya masuk kuliah dulu gitu. Jadi sehingga bisa memberikan referensi kepada teman-teman bahwa banyak juga alumni-alumni yang bisa kuliah di luar, yang bisa berprestasi di luar sana. Dan alhamdulillah itu yang saya lakukan. Kemudian juga ikut terlibat di dalam kegiatan IKA Semansa, karena memang mungkin menjadi PR juga ini buat alumni bahwa kadang juga adik-adik angkatan itu merasa kenapa sih kita perlu bergabung ke IKA Semansa. Ini kan biasanya orang-orang tua nih, alumni ini biasanya orang-orang tua kan nostalgia, kumpul-kumpul. Nah, jarang sekali ada anak-anak muda atau angkatan-angkatan muda yang ikut tergabung karena merasa belum ada keterikatan gitu. Kenapa kita harus bergabung dengan alumni gitu. Nah, itu yang mungkin menjadi PR nantinya mungkin juga buat saya sebagai angkatan muda yang ikut tergabung di dalam kepengurusan, bagaimana bisa menarik teman-teman ini bahwa ya, alumni ini bukan hanya milik orang-orang tua saja atau senior-senior yang sudah tua, tapi kita juga alumni-alumni muda bisa ikut terlibat untuk mengembangkan bagaimana alumni ini bisa menjadi sesuatu keluarga yang juga hebat begitu, yang maksudnya bisa menciptakan atau bisa ikut mencetak generasi-generasi penerus yang luar biasa, khususnya bagi Gorontalo. Karena kalau kita berkaca dari alumni di luar sana seperti alumni Jakarta itu, mereka alumni-alumninya sangat gencar untuk membantu sekolahnya bagaimana bisa mencetak generasi-generasi penerus yang
luar biasa begitu. Jadi itu yang mungkin bisa menjadi PR bersama bagaimana kita ikut bahwa di alumni ini IKAS Mansa ini bisa dari angkatan senior sampai angkatan muda bisa ikut terlibat sama-sama membangun sekolah ini menjadi lebih baik, kemudian sama-sama mencetak generasi penerus yang luar biasa. Mungkin itu dari saya. Baik, terima kasih. Memang luar biasa. Seperti yang saya sampaikan tadi sebagai pembuka bahwa memang alumni atau IKAS Mansa ini dia memiliki kekuatan terbesar dalam mengembangkan SMA Negeri 1 Gorontalo. Sehingga seperti yang tadi disampaikan itu tidak bisa dipungkiri, ya, bahwa hubungan antara alumni dengan sekolah sampai sekarang itu masih terjalin dengan baik. Baik, kita berikut ke Pak Samin Madina. Beliau ini sangat luar biasa karena beliau sangat aktif sekali dengan organisasi IKAS Mansa ini, dan insya Allah mungkin Pak Samin ya, waktu kemarin kita membuat buku ada biografinya Pak Samin di situ. Maksud saya ketika buku ini diterbitkan itu juga merupakan salah satu motivasi buat anak-anak untuk membacanya. Bagaimana para alumni itu berhasil, itu ternyata bukan berleha-leha. Ada kesulitan-kesulitan yang dihadapi, tapi setiap kesulitan yang dialami itu dapat dilalui dengan baik. Nah, untuk Pak Samin ya, kira-kira bagaimana program IKAS Mansa? Ini kan kalau tadi sudah berbicara tentang bagaimana alumni IKAS Mansa dari 86 kemudian 2012. Nah, bagaimana kira-kira untuk program ke depannya, Pak? Baik, sebelum kita masuk ke program, pertama-tama saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang untuk teman-teman podcast. Apa ininya? Tagline-nya? Mansa Smart School. Mansa Smart School. Baik, jumpa lagi kita, insya Allah kita diskusi ini bisa menjadi inspirasi buat teman-teman yang sementara nonton atau sementara live ya. Pertama saya harus sampaikan dulu bahwa tentunya sebelum masuk ke program kita juga harus mengikuti historis sejarah ya. Alumni IKAS Mansa ini kan para tokoh yang almarhum Iwan Bokis yang mendirikan, kemudian kita juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Ketua pertama ya, Ibu Kasma Bauti, terus kemudian Pak Ayo Cemende, lalu kemudian Pak Agus Makarao juga yang telah banyak ya melakukan kontribusi terkait persoalan kegiatan-kegiatan IKAS Mansa selama beliau menjabat sebagai ketua 10 tahun, dan kami rasakan semua itu. Yang kedua ya yang terpilih sekarang Pak Rijal Engaho yang barusan kemarin terpilih, yang perlu saya sampaikan bahwa kami baru terbentuk formatur. Insya Allah dalam waktu dekat ini kita akan susun struktur pengurusnya. Jadi saya ini hanya mewakili formatur ya, bukan pengurus. Pengurusnya belum, baru ketua umum terpilih. Nah, mudah-mudahan jadi rencana pelantikannya di sini, mudah-mudahan di sekolah ya. Baik, sebelum kita masuk itu, yang pertama karena ini masalah program, karena kita bicara konsep pendidikan, yang home base yang kita perkuat itu masalah literasi. Ya, ini alhamdulillah ini jauh sudah bagus ini perpustakaannya. Ini pintu gerbang pendidikan itu adalah perpustakaan kita dulu, literasi. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi Dinda Rian sudah menyampaikan ada gap antara alumni senior dengan yang muda. Tentunya ada kekurangan kita yang harus kita bawa dalam bukan kurikulum, tapi dari kelas 1 itu sudah perkenalkan mereka tentang apa itu IKAS Mansa. Betul. Dan kemudian kalau boleh, ada tokoh-tokoh pendidik yang ada di sini bisa menjadi sumbangsi dia mengajar 1-2 jam atau apa, sehingga bisa mereka kenal dalam apakah itu ya sesuai dengan kompetensi misalnya. Kan gitu. Betul. Sehingga mereka dari kelas 1 sudah tahu, oh ini alumni. Sehingga kita kan menghindari gap tadi antara alumni yang senior dan alumni yang, dan ini memang rata-rata ini menjadi problem seluruh alumni dan ini hampir semua sekolah yang saya tinjau dari Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, problemnya itu di situ. Ada gap antara junior dengan senior. Karena mereka belum merasa terpanggil tadi keterikatan dengan alumni itu. Padahal ini alumni ini yang punya inspirasi yang membuat jalan menempuh kesuksesan. Yang kedua, yang ketiga, IKAS Mansa memang alhamdulillah dengan
pengurus lama ya, masih zamannya Agus, itu sudah melahirkan beberapa model yang kebetulan saya di bidang itu. Ya cuma yang masih kurang ini kita di bidang database. Oh, ya, betul. Ya, tujuan saya itu kan kemarin ke digital. Oh. Itu yang belum terlaksana. Tapi kemudian di program lain macam pengawasan pendidikan kompetensi kepada siswa secara psikolog, sehingga sudah bisa ditahu di mana kompetensi siswa ini, apakah dia mau ke kedokteran, Iya, iya. atau mau ke hukum, atau ke ekonomi, walaupun secara kurikulum itu sudah terpaksum ya, sudah terpola. Tapi kemudian IKAS Mansa juga harus punya kontribusi terkait persoalan metodenya apa yang kita harus lakukan. Ya kan, harus ada pendamping, ada bimbel yang harus dilakukan oleh DPP IKAS Mansa sebagai wadah gratis. Bimbel itu kan mahal, Pak. Iya, iya, betul. Bimbel itu sangat mahal sekarang. Nah, dan bimbel itu yang cita-cita kita, saya sudah sampaikan Pak Ketua Umum, ini kita harus rencanakan, kita harus ada bimbel. Nah, bimbel itu yang DPP yang biayain, sehingga orang-orang yang tidak mampu biaya bimbel itu, kita masukin ke situ, itu mengukur mereka untuk ke perguruan tinggi nantinya. Iya. Nah, bagaimana mereka untuk melakukan psikotes, bagaimana mereka melakukan CAT. Nah, ini dua hal ini, CAT, psikotes ini yang penting sekali, sehingga passing grade-nya mereka nanti di perguruan tinggi itu bisa masuk dalam nominal, gitu. Siapa yang mereka akan menjadi. Kalau tidak melalui bimbel itu agak berat. Apalagi mereka kalau menuju ke sekolah kedinasan. Iya, iya. Kedinasan, itu harus penting itu bimbel. Nah, ini yang juga kita akan lagi rancang di DPP, apakah bagaimana bimbel ini, kita bikin sendiri bimbel di SMA, atau kita gabungkan dengan lain nih. Nanti kita akan bicarakan di program. Kita keep sebentar, nanti kita panjangkan lagi. Ya, baik. Terima kasih Pak Sam. Saya terus terang seperti yang disampaikan tadi bahwa ada gap antara junior dengan yang senior. Saya sebenarnya meskipun saya bukan alumni, memang saya merasakan itu Pak. Ketika saya masuk pertama kali di SMA Negeri 1 Gorontalo, itu IKAS Mansa itu begitu besar. Dan saya saja bertanya-tanya, yang bagaimana itu IKAS Mansa? Nanti pada saat ada acara di aula, saya memberanikan diri untuk mendekati beberapa pengurus. Ternyata sangat luar biasa sambutannya. Bahkan ketika saya menyampaikan kami rencana begini, kami ada rencana akan melakukan program ini dan sebagainya, itu termasuk Pak Tovan, itu yang langsung memberikan nomornya ke saya, sehingga setiap saat dia menyampaikan bahwa kalau ada apa-apa, hubungi kami. Ya. Nah, kalau masalah yang seperti itu, barangkali seperti yang sudah diprogramkan oleh, insya Allah akan diprogramkan, bagaimana dukungan dari para alumni nanti Pak? Apakah bentuk dukungannya itu dalam bentuk tenaga atau dalam bentuk lain? Bagaimana Pak kira-kira? Ya, jadi gini, program kita DPP IKAS Mansa ini kan belum ada pengurus, ya. Baru ketua umum. Oh iya. Baru ketua umum. Ini kan masih prematur terpilih. Nanti sementara dirancang pengurusnya, yang insya Allah pengurusnya ini ya terdiri hampir semua angkatan kita libatkan. Memang dalam konsep kemarin saya juga di pengurus yang lama, kita imbangi antara internal dan eksternal, seperti rumah ibadah, bantuan sosial itu pasti. Ya. Nah, kalau itu seperti bantuan-bantuan sosial itu ya seperti sekarang sudah berjalan kayak sembako ini kan sementara jalan. Ini kan sembakonya ini kan sebagai ikatan emosional kita saling membantu. Karena begini, jujur ya kita harus sampaikan ya, database yang Pak Ibu Kepsek sampaikan ke saya, tidak semua alumni ini juga sukses. Ada juga orang yang susah loh. Iya. Nah disinilah kita tergerak moral kita, hati kita, para teman-teman yang sudah sukses untuk memberikan uluran tangan. Dan kita tidak melihat angkatan kita, seluruh mana yang wajib bagi kita untuk membantu, saling membantu sesama alumni. Bahkan di luar alumni pun kita bantu. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, yang pasti DPP itu ada dua konsepnya, internal eksternal. Kalau internal menyangkut akademik, seperti yang saya sebutkan tadi bimbel itu. Ya, jadi ada peningkatan kompetensi akademik. Sehingga siswa-siswa kita, karena ada juga anak-anak siswa kita yang susah, yang pingin kuliah, tapi keluarganya juga tidak mampu. Nah ini juga yang kita menjadi fokus kita perhatikan. Melalui mana? Melalui bimbel. Karena sistem sekarang di dalam pendidikan tinggi ini semakin berat. Ya, pasalnya makin berat. Makanya itu selalu ukurannya dua, CAT, psikolog, melalui passing grade.
Nah, lewat mana kita lewat labnya? Itu lewat bimbel tadi. Kalau kita dari SMA langsung spekulasi ke perguruan tinggi ya itu spekulan betul, dan kalau lulus alhamdulillah, kalau enggak juga harus kembali. Nah, kita tidak mau berspekulan begitu, tapi kemudian menjadi target SMA 1. Artinya kita yang mau yang terhebat, seperti amanah dari 68 tadi. Ya. SMA 1 harus terhebat. Tidak bisa kita belakang, kan gitu. Namanya 1 ya harus depan. Kan konsepnya kita Iya, begitu. betul. Lupakan yang lain, SMA 1 yang terbaik, kan begitu. Siap. Iya, baik, terima kasih. Menarik para pemirsa. Kalau dari pihak sekolah bagaimana Ibu Ket? Ya, bagaimana untuk mengembangkan SMA Negeri 1 ke depan dan melibatkan IKAS Mansa, dan insya Allah ke depan komite sekolah juga itu saya lihat masih agak sedikit ada jarak Pak ya antara komite sekolah dengan IKAS Mansa. Mungkin sebentar nanti Pak tambahkan Pak Rian dengan Pak Nasir. Silakan Ibu. Oh iya. Program dari IKAS Mansa ini pastinya secara eksternal